sebuah pengalaman yang kejadiannya itu di pesantren tempat aku sekolah dulu. Ya mungkin kalau kalian pernah dengar gitu ya, rumor-rumor namanya di pesantren memang banyak dalam tanda kutip banyak penjaganya gitu. Jadi kami memang sedikit banyak sudah biasalah mendengar atau mengalami kisah-kisah horor di pesantren. Tapi ini salah satu yang menurut aku cukup spesial karena melibatkan banyak orang gitu di sini. Oke, jadi cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2013. Sedang ada lomba tingkat pramuka waktu itu selama 3 hari 2 malam. Selama pramuka kami memang tidak diperbolehkan tinggal di asrama. Kami kemudian kalau untuk yang penegak itu bikin tenda sendiri, masak sendiri gitu ya. Kalau penggalang menggunakan kelas untuk tidur. Jadi satu kelas dipakai sekitar 3-4 regu. Ada 15-20 orang dalam setiap kelas. Tapi kali ini saking pesertanya lumayan banyak, akhirnya kami terpaksa memakai satu kelas yang seharusnya tidak biasa dipakai karena itu bekas gudang juga, dan sudah ada satu guru yang memperingatkan bahwa tidak boleh memakai kelas tersebut. Sebuah apa boleh buat memang, karena daripada anak-anak harus tidur di luar karena jumlah tenda juga terbatas, jumlah kelas juga terbatas, akhirnya terpaksa kelas tersebut dipakai. Hari pertama sampai hari kedua tidak ada masalah, semua berjalan dengan lancar. Anak-anak semangat sekali mengikuti lomba tingkat tersebut, yel-yel menggema di mana-mana gitu. Sampai kemudian seperti yang mungkin teman-teman tahu, kalau lomba tingkat pramuka atau berkemah di dalam pramuka pasti akan ada kegiatan jurit malam. Nah, ini sampai pada hari kedua malam, waktunya jurit malam tersebut. Jam 12, semua peserta dibangunkan dan dikumpulkan di satu tempat. Setelah kumpul semua, kemudian berhitung satu persatu. Setelah yakin bahwa jumlahnya sudah lengkap, sudah siap semuanya, akhirnya satu persatu diberangkatkan. Jarak memang dibuat agak jauh antara peserta pertama, kedua, sampai yang berikutnya, supaya mereka tidak berkumpul di tengah jalan gitu ya. Rutenya kebetulan keliling desa karena pesantren kami ada di tengah-tengah desa. Satu persatu sampai peserta terakhir sudah diberangkatkan. Jurit malam berjalan sampai terakhir peserta dikumpulkan lagi di sebuah lapangan di ujung desa. Nah, ketika semua sudah berkumpul, berhitung lagi untuk memastikan jumlahnya sudah lengkap atau belum. Ternyata setelah dihitung, ini ada sekitar 3 regu atau belasan orang. Aku lupa pastinya berapa, tapi belasan orang belum ada atau hilang gitu. Nah, semua pembina panik mencari kira-kira di mana anak-anak ini.
karena waktu berangkat kan semuanya sudah lengkap gitu. Akhirnya masing-masing mencari, ditelusuri, sampai akhirnya ada yang mengecek ke pesantren, dan kami baru sadar bahwa anak-anak yang tidak ada ini adalah regu-regu yang tidurnya di kelas itu yang tadinya tidak boleh dipakai. Kami cek, mereka ternyata ada di situ, sedang tertidur. Kami tidak berpikir apa-apa waktu itu ya, langsung kami bangunkan karena sudah subuh juga. Kami hukum karena bisa-bisanya kok nggak ikut jurit malam dan tenang-tenang saja, tidurnya kebablasan gitu. Sedikit marah memang, tapi mereka bilang mereka tidak mendengar ada yang membangunkan. Mereka seperti tertidur nyenyak sekali. Lalu kalau anak-anak ini memang tidak ikut jurit malam dari awal, siapa yang mengisi tempat mereka sampai ketika dikumpulkan di awal dan berhitung, seluruh peserta sudah lengkap. Bahkan ada beberapa anak juga yang bilang bahwa mereka bertemu dengan anak-anak ini ketika di jalan jurit malam. Sampai sekarang itu pun masih menjadi pertanyaan bagi kami.